Salafi ini sebenarnya dulu bukan Salafi, namanya Wahabi. Makanya mereka mengeluarkan satu doktrin, hanya mengaji di sini, di Ustadz Sunnah dan di ngaji Sunnah. Lain daripada ini tak boleh ikut. Maka kalau berani mereka menuduh seperti itu, saya siapkan majelisnya. Mau berdebat, ayo kita berdebat. Karena Syekh Asy'ari dan Maturidi, mereka sudah menuduh Asy'ari dan Maturidi sesat. Kalau mereka berani, ayo dulu dalam majelis sama kita debat, kita jadal. Jangan berani menuduh kemudian menolak berdebat. Itu kan namanya nggak gentleman. Lempar batu sembunyi kepala namanya. Bukan tangan lagi, kepala disembunyikan. Banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi, ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sebenarnya tuan-tuan, Wahabi ini ialah satu nama nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Akidah yang dibawa dan diperjuangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah mengajak seluruh umat supaya kembali kepada akidah yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Tak lebih dari itu. Begini, kita lihat dari genealoginya terlebih dahulu. Salafi ini sebenarnya dulu bukan Salafi, namanya Wahabi. Namanya Wahabi. Cuma nama Wahabi ini udah jelek. Maka mereka merubah namanya menjadi Salafi. Salafi pun udah mulai tak bagus lagi namanya. Maka mereka ubah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang berebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya dua kelompok saja, Asy'ari Maturidi dan Salafi Wahabi. Orang-orang Salafi Wahabi mengatakan bahwa nama penyematan kata Wahabi itu adalah propaganda Syiah. Itu kata mereka. Tapi tidak ada datanya. Artinya halusinasi mereka saja mengatakan demikian. Kenapa saya katakan demikian? Karena muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi sendiri menulis satu kitab judulnya Tuhfatus Saniyah, hadiah yang luhur ilal Wahabiyah, untuk pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dia kelompokkan, dia sebutkan istilah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu adalah Wahabiyah. Jadi yang menyebut istilah Wahabi muridnya sendiri. Dia pertama. Syekh bin Bas juga pernah ditanya tentang Wahabi. Apa jawaban Syekh bin Bas? Ya Wahabi itu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Kan aneh, muncul ustaz-ustaz Salafi di Indonesia mengatakan Wahabi itu propaganda Syiah. Yang bilang ulama mereka sendiri kok. Ulama mereka sendiri yang menggelar mereka adalah Wahabi. Terus mereka bilang begini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa dibilang pengikutnya Wahabi? Itu salah. Harusnya Muhammadiyah. Itulah bodohnya mereka. Imam Asy-Syafi'i sendiri namanya juga Muhammad bin Idris, tapi pengikutnya disebut dengan Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal juga namanya Ahmad, pengikutnya disebut dengan Hambali. Ini biasa dalam retorika orang-orang Arab. Jadi nenek moyang atau ayah mereka yang luhur itu dikedepankan namanya untuk mereka. Biasa itu. Nah, jadi mereka nggak menolak. Kenapa Syafi'iyah bukan Muhammadiyah? Karena Muhammad bin Idris kan gitu, sama saja begitu. Kemudian mereka membuat kamuflase baru. Apa kamuflase barunya? Mereka tuduhkan bahwa Wahabi itu adalah orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij di abad kedua Hijriah yang dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Nah, ini juga sudah dibantah oleh para ulama kita. Abdul Wahab bin Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu berbeda. Pengikut Abdul Wahab bin Rustum itu disebut dengan Wahbiyah. Bukan Abdul Wahab bin Rustum itu yang membuat aliran itu, tapi si Wahabnya tadi itu, ada gurunya itu yang merupakan pendiri Wahbiyah tadi itu. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu namanya Wahabiyah. Beda ya, satu Wahbiyah, satu lagi Wahabiyah. Nah, jadi kalau ditanya genealoginya, ya Salafi Wahabi itu mereka mengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Awal mula mereka namanya Wahabi, kemudian menjadi jelek. Apalagi pernah terjadi peristiwa di tahun 1979 bahwa Masjidil Haram itu pernah dibajak oleh Juhaiman Al-Utaibi. Dia membawa sekitar 200 orang pasukan. Apa yang terjadi? Mikrofon imam diambil, dikuasai dia, kemudian dia menisbatkan satu orang sebagai Imam Mahdi. 200 pasukannya itu menembak hampir 1000 orang meninggal dunia di Masjidil Haram. Nah, ini berita valid, bisa dilihat di internet ini. Apa alasan Juhaiman Al-Utaibi ini menyerang Masjidil Haram tadi ini? Karena dianggapnya orang-orang di Arab Saudi pada masa itu sudah mulai lari dari ajaran Islam.
Dengan alasan itulah mereka membunuh habis ribuan orang pada waktu subuh lagi itu dilakukan. Ribuan orang meninggal. Nah, karena mulai jeleklah nama Wahabi ini berubah menjadi Salafi. Jelek nama Salafi berubah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dimanapun mereka berada pasti muncul permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kenapa? Karena mereka membawa paham baru yang sifatnya itu eksklusif. Bahwasanya mereka lah yang paling benar, yang lain itu tidak benar. Kalau kita dulu sudah kenal perbedaan pendapat ulama madhab, maka kita saling mengenal. Oh, dia Hanafi, oke, tidak ada masalah. Oh, dia Syafi'i, oke, tidak ada masalah. Oh, dia Maliki, oke, tidak ada masalah. Kita saling menghargai perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi ketika mereka muncul, yang selain daripada mereka itu sesat, harus ikut kepada mereka. Makanya mereka mengeluarkan satu doktrin, hanya mengaji di sini, di Ustadz Sunnah dan di ngaji Sunnah. Lain daripada ini tak boleh ikut. Nah, doktrin seperti itu yang bermasalah. Jadi posisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak sedang menyerang, tapi sedang mengcounter, menjaga akidah umat agar tidak terpapar dengan pemikiran-pemikiran mereka yang baru. Karena apa? Dari sisi akidah kita berbeda, apalagi dari sisi fikih. Di mana letak perbedaannya? Dari awal muncul kita sudah bahas. Mereka itu tajsim, menganggap Allah itu punya tangan, punya wajah, punya kaki. Akidah tajsim ini sama dengan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, karena mereka berkeyakinan Allah berada di langit, Allah berada di arasy, berbeda dengan keyakinan kita. Kenapa saya secara tegas dan jelas menyebut Salafi Wahabi? Kalau dulu saya malu-malu, saya tidak mau menyebut kelompoknya. Kenapa saya sekarang berani menyebutkan ini? Karena perbuatan mereka sudah terlalu kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Terang-terangan mereka mengatakan Asy'ari Maturidi sesat. Maka kalau berani mereka menuduh seperti itu, saya siapkan majelisnya. Mau berdebat, ayo kita berdebat. Karena saya Asy'ari dan Maturidi. Mereka sudah menuduh Asy'ari dan Maturidi sesat. Kalau mereka berani, ayo dulu dalam majelis sama, kita debat, kita jadal. Jangan berani menuduh, kemudian menolak berdebat. Itu kan namanya nggak gentleman. Lempar batu, sembunyi kepala namanya. Bukan tangan lagi, kepala disembunyikan. Nah, makanya kemarin Ustaz Firanda begitu ke Aceh ditolak. Kenapa? Aceh itu Asy'ari Maturidi. Dia katakan Asy'ari dan Maturidi sesat, orang Aceh marah. Ditolak. Begitu juga di beberapa wilayah termasuk di Jawa Timur. Siapa Khalid Basara kan juga datang ke sana ditolak. Kenapa? Karena buat orang rusuh. Datang ke kampung orang cuma mengobrak-abrik keyakinan orang, marah orang. Itu dia. Makanya kemarin saya katakan ada satu kaidah itu, la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tak boleh kita keluar dari tradisi sebuah masyarakat kecuali tradisi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kalau mereka menuduh perbuatan kita atau tradisi kita haram, mari kita berdiskusi, duduk bareng, kita bicara. Apa yang kalian tuduhkan? Kalian tuduh kami obadul kubur, kami tunjukkan dalil-dalilnya. Ini dalil-dalil kami loh. Nah, kan begitu. Cuma beberapa kali saya kan pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ibanah Kota Medan. Jadi beberapa kali sempat bersinggungan dengan mereka. Kami ajukan beberapa undangan, mari kita diskusi ilmiah, mari kita berdebat. Tak datang mereka. Nah, itu dia tadi. Kenapa? Karena persoalan keilmuan harus dibahas dan dikaji secara ilmiah. Mari kita duduk bersama. Jangan masyarakat awam yang tak pernah mengaji tiba-tiba hijrah kemudian didoktrin dengan pemahaman-pemahaman mereka. Makanya kan banyak orang masuk itu karena siapa? Coba lihat yang bergabung dengan mereka. Orang-orang awam yang tak pernah ngaji. Ini hadis sahih. Kita tanya, apa itu hadis sahih? Dia pun nggak paham. Ini pokoknya qala Allah, qala Rasulullah. Kita suruh bacakan ayatnya, suruh terjemahkan, dia pun nggak ngerti. Nah, orang-orang seperti ini, karena apa? Ada jargon yang dibawa oleh mereka. Apa itu? Kembali ke Quran, kembali ke Sunnah. Seolah-olah ulama kita tidak berpegang kepada Quran, tidak berpegang kepada Sunnah. Ini kan aneh namanya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu cuma milik mereka. Kita nggak pakai Quran, kita pakai Sunnah. Ya kita tunjukkan ini kitabnya. Ada nggak Al-Quran yang kita bacakan? Ada nggak Sunnah yang kita bahas di sini? Kalau kita mau lihat kepada zahir ayat, ayo kita bicara zahir ayatnya. Berapa banyak ini ayat hadis yang secara zahir maknanya ditakwil oleh mereka? Kan begitu. Maka dari itulah sebenarnya persoalan umat ini akan selesai kalau mereka mau duduk bersama diskusi secara ilmiah. Ayo kita duduk bareng ini, debat kita habis-habisan. Baik, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan.
Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman ya, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya dan koran dipermasalahkan, dikasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jamaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jamaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan, gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja? Suriah dibantu luar biasa. Jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina. Bantuan yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang bangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan. Tidak, bangun masjid, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi. Kita tahu Suriah bukan juga Wahabi. Palestina juga bukan Wahabi. Tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Jadi bisa salah bisa benar, kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya tuan-tuan, Wahabi ini ialah satu nama nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang mujaddid yang telah cuba untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran sebenar. Setelah sekian lama umat Islam telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dia tidak bawa satu yang baru. Kalau akidahnya ialah cuba merujuk kepada akidah as-salafus salih. Dan tuan-tuan, asas kita nak tengok mengukur seseorang itu, kita tengok akidahnya.
Kalau betul di situ kita mengajak kepada amal ibadahnya. Akidah yang dibawa dan diperjuangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah mengajak seluruh umat supaya kembali kepada akidah yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Tak lebih dari itu. Jadi apakah akidah seperti itu salah? Kita jawab, memang tepat, betul dan benar. Itulah yang diajar oleh Rasul. Jadi satu. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah di segi fiqahnya tuan-tuan, ya. Di segi akidahnya tadi. Di segi akidah yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab ni, tuan-tuan, tak lari daripada akidah imam-imam yang terdahulu. Seperti akidah yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, seperti akidah yang ditulis oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tak lari, sama. Walaupun mereka berada di waktu yang berbeza, tetapi oleh kerana sumber sama, maka sebutannya adalah sama. Kemudian kalau kita tengok, tuan-tuan, akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini sama dengan akidah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ash'ari dalam kitab Ibanah, dalam kitab Ar-Risalah ila Ahli Thagri, dalam kitab Maqalat Islamiyin, tetapi dalam bab Aqidatu Ahlul Hadis. Tetapi apa yang sampai ke tempat kita, akidah dinisbah pada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Namun apa yang kita belajar adalah sangat jauh dan sangat berbeza daripada apa yang diajar oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau kita ambil akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan akidah yang ada ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab Ibanah, dalam kitab Risalah ila Ahli Thagri, dan dalam kitab Maqalat Islami Aqidatu Ahlul Hadis, nanti kata saya mengikut Ahlul Hadis, maka kita cantum dua-dua, kita letak sebelah menyebelah, kita tengok yang sama, tak berbeza. Jadi tuan-tuan, kalau sama di segi akidah, maka itu satu perkara yang bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah manhaj yang sama. Yang kedua, di segi fiqh. Adapun di segi fiqh ni, tuan-tuan, ialah Muhammad Abdul Wahab berpegang kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Siapa berani tolak Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal anak murid kepada Asy-Syafi'i rahimahullah. Asy-Syafi'i pun belajar dengan dia juga dalam bab hadis. Jadi tuan-tuan, kalau dalam bab akidah dan selesai, bab fiqh juga selesai. Walau bagaimanapun mereka mengatakan kami tidak selalunya terikat dengan mazhab Ahmad sahaja, tetapi kami akan melihat mana yang paling kuat dalilnya. Dalil itu yang paling penting. Kekuatan dalil itulah yang menjadi pegangan dan sandaran. Adapun tuan-tuan yang orang sebut masalah tahlil lah, masalah konduri arwah lah dan sebagainya, ini tak masuk dalam perbincangan-perbincangan yang eksklusif.